Saran saya untuk masyarakat, kalau untuk memilih wakil rakyat, pilih wakil rakyat yang sudah matang di partainya masing-masing. Karena lewat partai politik itulah sebenarnya candra kawah di muka pembentukan karakter seseorang. Halo Sobat Mako, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya tentunya Vivin Citra di podcast kesayangan kita Mako Suara Cita. Dan kali ini spesial banget karena di studio sudah hadir, saya sudah kedatangan tamu, sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Terima kasih banyak. Dan telah hadir di studio kita pada siang hari ini yaitu Ketua DPRD Kota Malang, ada Bapak Imade Riandiana Kartika SE. Apa kabar Pak Made? Baik. Terima kasih banyak loh Pak sudah menyempatkan main-main ke studio kita yang di ujung gitu ya. Ini tadi dari kantor atau dari mana Pak Made? Kami dari acara BIMTEK menyusun Renja Dewan 2024 bersama 45 orang dewan. Bulan tadi selesai jam 12, persis dari situ saya langsung meluncur ke sini. Langsung ke sini di tengah kesibukan ya. Baik kalau gitu. Pak Made, hari ini saya pengen ngobrol ya. Biasanya tuh saya cuman bacain beritanya Pak Made tanpa tahu orangnya. Tahu orangnya tapi kita tidak pernah bertemu gitu ya. Dan kesempatan kali ini senang banget saya bisa langsung berdampingan dengan Pak Made. Pak Made akan ngobrol banyak hari ini, tapi mungkin sebelum nanti kita ngobrol, saya boleh dong challenge Pak Made gitu ya. Kapan lagi loh ini kesempatan saya ngasih challenge untuk Pak Made gitu ya Sobat Mako ya. Saya akan kasih pertanyaan jawab cepat Pak Made gitu ya. Oke, yang pertama adalah pedas atau gurih? Pedas. Orang Bali ya Pak? Kalau nggak pedas nggak nampol gitu ya Pak ya. Baik. Tempe atau tahu? Tempe. Bali atau Malang? Bali. Terakhir pulang ke Bali kapan Pak Made? 3 hari yang lalu. Oh masih baru dong. Oh ini ya Pak Made ya, habis nyepi juga kan ya. Oke baik. Berarti Bali. Terus ngadepin, biasanya kan kalau di DPR itu kan pernah ya Pak kayak di demo gitu kan. Ngadepin pendemo atau ngadepin istri? Ngadepin pendemo. Oh lebih aman Pak. Kalau istri kenapa Pak? Karena sudah biasa kita hadapi. Oh gitu. Aman ya Ibu, di rumah aman Bu. Jadi gak ada komentar yang negatif nih hari ini ya. Baik. Oke, kalau saya bilang gitu ya Pak, kata ini Bapak boleh kasih pendapat. Politik itu alat untuk mencapai tujuan. Oke. Kalau saya bilang keluarga, orang yang kita sayangi, kasihi. Istri, orang yang paling berarti dalam hidup kita. Satu kata dong Pak buat istri, boleh ya? I love you. Kok jadi saya yang meleleh ya? Oke baik Pak Made, terima kasih banyak ya untuk challenge kita. Top banget ya Pak Made. Baik Pak, kita balik ke tema kita hari ini. Kita akan ngobrol. Banyak di luaran sana ngebahas tentang atau pernah dengar kata DPRD, DPR yang dipilih rakyat dan lain sebagainya. Tapi juga banyak yang nggak tahu sebenarnya nih fungsi DPR atau tugas DPR tuh ngapain sih Pak Made? Iya. Jadi begini ya. Jadi saya forum-forum seperti ini senang bisa menghadiri supaya kami bisa lebih memperkenalkan lah atau lebih mensosialisasikan dengan tugas dan fungsi kami. Sesuai dengan undang-undang bahwa tugas kami adalah 3 hal dan ini adalah satu-satunya lembaga yang langsung punya tugas tupoksi 3. Pertama kami punya tugas legislasi. Membuat peraturan dan perundang-undangan, kemudian juga kami punya fungsi penganggaran menambah, mengurangi, menyetujui, menolak anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Kemudian kami juga punya fungsi pengawasan. Hanya 1 lembaga yang punya fungsi ini yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kota Kabupaten. Artinya bahwa memang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat itu benar. Lewat siapa? Lewat wakil rakyatnya. Oke, lewat DPR berarti ya. DPRD itu tadi yang dipilih oleh rakyat gitu. Nah, kalau tadi hubungannya dari tugas fungsinya tadi mulai dari anggaran dan lain sebagainya seperti itu gitu. Kemudian apakah peran DPR ini untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah itu seperti apa sih Pak Made? Iya.
Jadi begini ya, sesuai dengan undang-undang yang terbarukan bahwa pemerintah daerah itu sekarang adalah eksekutif legislatif. Artinya rakyat atau masyarakat sudah ada dalam pemerintahan sebenarnya, bukan lagi sebagai objek, tapi kita sudah bisa sebagai subjek penentu kebijakan. Lewat siapa? Lewat wakil-wakilnya yang ada di legislatif, dalam hal ini DPRD Kota Malang. Tentu saja peran ini kita sekarang sudah tidak bisa memberhentikan wali kota, karena wali kota dipilih langsung oleh rakyat juga. Hampir sama kekuasaan kita atau wewenang kita dengan eksekutif. Kalau dulu yang namanya wali kota itu adalah pemegang segalanya, tapi sekarang kita kan DPRD pun sudah ada di dalam itu. Artinya kita betul-betul fungsi masyarakat dalam hal ini bagaimana pelayanan publik sebagai hak masyarakat, terutama untuk kebutuhan primer masyarakat, betul-betul jangan sampai tidak terpenuhi. Kalau dibilang tadi DPR bahwa masuk ke dalam situ juga, berarti apakah bisa dibilang bahwasanya DPRD juga bisa mengawasi kepala daerah misalnya seperti itu? Oh iya, itu salah satu fungsi kami. Tentu saja tetap kita punya tupoksi tidak bisa sebagai eksekutor, ya, sebagai eksekusi anggaran, sehingga kita ada ruang-ruang yang memang kami tidak bisa masuk, karena kami di sini adalah sifatnya sebagai pengusul saja, tetap eksekusinya ada di eksekutif kan gitu. Ada pembagian tugas yang jelas di kita sekarang kan gitu. Ya, tapi tetap tidak dalam kaitannya saling menjatuhkan, tapi bagaimana kita sudah saling menguatkan, saling silih mewangi, karena kalau eksekutif dalam hal ini tidak bagus, legislatif juga ada di dalamnya. Begitupun kalau legislatifnya nggak bagus, berarti eksekutif ada di dalamnya. Jadi kita sudah bagian tidak terpisahkan. Kalau ada orang bilang istilahnya suami istri, cuma kita bingung yang mana suami, yang mana istrinya. Istri gitu ya. Kalau Pak Wali bilang beliau suaminya, kalau menurut saya tidak, karena yang menyetujui anggaran adalah DPRD, yang belanja adalah eksekutif, maka suaminya adalah DPRD, istrinya wali kota. Udah jelas berarti ya Pak Made ya. Iya. Karena yang memberi anggarannya ini ya. Yang menyetujui kan yang menyetujui ya Pak ya. Kita kan nggak belanja. Oh iya betul. Karena saya di rumah pun saya bekerja, saya dapat gaji, saya kasih istri saya, terserah dia mau dibuat apa, kan gitu. Saya nggak ikut-ikut nanti. Oh baik. Sudah jelas berarti sekarang ya. Baik Pak Made, kalau bisa dilihat ini kan tugasnya memang cukup anggaran, pengawasan dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk seorang ketua DPRD berat nggak sih Pak kayak gini ngerjainnya Pak? Iya, kalau saya bilang jabatan DPRD itu ngeri-ngeri sedap lah, Mbak. Kenapa tuh Pak? Kok ngeri-ngeri sedap gitu? Artinya seluruh kebijakan tuh ada di kita. Saya selaku ketua tentu saja di sini ada didampingi oleh wakil-wakil saya yang jadi satu dalam pimpinan. Pimpinan DPRD itu adalah ketua dan 3 wakil yang harus memfasilitasi 41 kepentingan dewan. Dan aturan untuk ini sudah jelas. Saya selaku ketua DPRD tidak dipilih oleh anggota. Begitupun wakil saya tidak dipilih oleh anggota, tapi kami memakai undang-undang MD3 di mana partai pemenanglah yang berhak menjadi ketua. Partai pemenang pertama menjadi ketua, partai pemenang kedua menjadi wakil ketua 1, partai pemenang ketiga menjadi wakil ketua 2, pemenang partai keempat menjadi wakil ketua 3. Penentuannya di internal partai masing-masing. Yang jelas kita sudah tidak rebutan lagi, harus suara terbanyak menentukan siapa ketua, siapa wakil karena sudah diatur. Kemudian juga 45 dewan itu harus tergabung dalam alat kelengkapan dewan. Tidak bisa berdiri sendiri. Artinya kepemimpinan kita 45 dewan itu adalah kolektif kolegial. Tidak boleh lagi seorang dewan menyatakan bahwa menurut saya pribadi, dengan saya pribadi sudah tidak bisa. Karena apa? Suara seorang dewan itu sudah membawa 44 suara yang lain. Artinya kita kolektif kolegial di situ. Makanya di sini dibutuhkan kehati-hatian.
Saya kenapa bilang ngeri-ngeri sedap? Karena apa? Seluruh kebijakan itu kan ada di ketua. Yep. Surat menyurat keluar masuk, persetujuan apapun, mengundang wali kota, mengundang eksekutif, termasuk mengundang kepala dinas Kominfo, anggota tidak bisa. Yang mengundang ketua. Artinya di sini kalau kita salah sedikit mengambil kebijakan, maka dampaknya akan berimbas kepada anggota yang lain. Di sini dibutuhkan ketenangan dan kesabaran, kemudian pemikiran wawasan bahwa 44 orang dewan ini adalah orang-orang unik yang terpilih. Kalau tidak unik tidak akan mungkin terpilih. Semua punya kelebihan, semua punya keistimewaan. Kalau tidak istimewa, saya yakin juga mereka tidak akan terpilih. Karena kami berkampanye langsung, bertemu langsung dengan masyarakat, one man one vote. Artinya setiap orang pasti punya pemilih, pasti punya pengikut. Dan inilah mereka punya aspirasi, punya tanggung jawab yang diemban oleh konstituennya yang harus dibawa. Tentu saja dengan beragam pilihan. 1.000 orang itu punya 1.000 keinginan. Tidak mungkin kita bisa menyamakan itu. Nah, disinilah yang saya bilang sedikit kami pimpinan salah mengambil kebijakan. Karena kolektif kolegialnya ada, anggota pun merasa punya hak yang sama untuk mengingatkan pimpinan dalam hal ini. Jadi menurut saya sih kalau dibilang sulit ya tidak, dibilang tidak ya sulit gitu. Ngeri-ngeri sedap tadi ya Pak ya berarti. Kalau tadi Pak Made bilang gitu ya bahwasanya kan untuk bisa menyamakan satu dan visi itu kan ini kan kalau 1 orang 2 orang aja beda kepala aja udah susah ya Pak. Iya, apalagi betul. ini 45 tadi ya, Iya. sekitar 45. Nah, pernah gak sih Pak kayak ada gesekan dalam artian untuk kebaikan ya. Misalnya kan setiap orang kan pendapatnya pasti berbeda gitu. Selama ini pernah gak sih Pak kayak bersih tegang adu argumen satu dengan yang lain gitu, dan gimana cara mengatasinya kalau begitu? Kalau tidak rame bukan dewan namanya. Jadi kalau tidak bisa bicara adu argumen itu bukan dewan. Jadi begini, kami itu kan terutama saya karena PDI Perjuangan menjadi partai pemenang, saya menjadi ketua, kemudian kami adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya mengutamakan demokrasi. Setiap pengambilan keputusan, kalau paripurna itu kan orang-orang melihat kalau di rumah makan itu menu yang sudah tersedia. Ya, betul. Sebelum masakan itu kita tampilkan di paripurna, itu terjadi perdebatan seru. 6 fraksi yang terdiri dari 45 orang dewan, kami pimpinan pertama berada di fraksi masing-masing. Setelah godok di fraksi masing-masing, di 6 fraksi ini kami keluarkan di AKD, alat kelengkapan dewan, bisa di komisi, bisa di badan anggaran, badan musyawarah, badan pembuat perda, Bapemperda, di badan kehormatan juga ada, di level pimpinan juga ada. Nah, inilah kita satukan. Muaranya satu adalah kepentingan masyarakat. Tetap saya meyakini partai politik apapun pasti tujuan akhirnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Betul. Tinggal sekarang oknum partainya. Begitupun kalau saya mengistilahkan partai politik itu ibarat sebagai agama kedua lah. Semua agama saya meyakini pasti mengajarkan kebaikan. Begitupun partai politik, AD, ART partai politik itu muaranya satu, merebut kekuasaan untuk kepentingan masyarakat. Di sini itulah yang menyatukan kita. Kalau sudah di musyawarah mufakat, semangatnya adalah kepentingan masyarakat di atas segalanya. Kalau sudah di situ, kepentingan masyarakat yang lebih besar yang kita dahulukan. Karena keinginan masyarakat itu banyak, tapi alat pemenuhnya terbatas, sehingga kita pakai skala prioritas. Nah, disinilah seni meramu itu. Mana prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, sampai nanti ketemu kepentingan 6 fraksi itu terakomodir. Intinya adalah di politik itu bagaimana kepentingan ini yang saya maksud adalah usulan-usulan masyarakat. Kepentingan kita menjadi dewan adalah kita membawa yang namanya aspirasi, yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya cita-cita masyarakat, kemudian kita wujudkan. Tentu saja perwujudannya kan butuh waktu. Tidak bisa serta-merta semua harus tertutupi, sehingga
dibutuhkan skala prioritas, butuh waktu. Nah, mengatur timingnya, menu mana yang keluar duluan, mana yang kedua, ketiga, keempat, itulah yang menarik sebenarnya. Musyawarah itu pasti ramai di dalam. Setelah keluar yang namanya mufakat, apapun hasil musyawarah harus kita setujui dan kita sepakati bersama. Keluar pintu udah aman berarti ya. Udah best friend berarti gitu ya. Di dalam kita boleh dan ya adu argumen gitu kan. Selama saya hampir 4 tahun ini, Agustus besok kita 4 tahun, belum pernah terjadi voting. Dalam pengambilan keputusan kita pasti musyawarah mufakat. Luar biasa. Saya berusaha menghindari voting karena voting itu bukan semangat demokrasi kita. Kita punya demokrasi Pancasila. Betul. Yang di dalamnya ada demokrasi terpimpin sebenarnya. Artinya demokrasi kebebasan yang ada harus menghargai hak-hak orang lain di situ. Kalau kebebasan seluas-luasnya berarti liberal. Kita juga bukan liberal, betul. Kita bukan komunis, tapi kita adalah Pancasila. Kalau saya sudah panas situasi dalam rapat, kemudian tidak ada kata mufakat, biasanya saya jeda. Pas kita ambil jadwalnya sholat, atau jadwalnya makan siang, atau kita break. Karena di sanalah dibutuhkan kesabaran sebenarnya. Setelah kita istirahat setengah jam, 1 jam, pemikiran kita, pandangan kita bisa berbeda untuk menanggapi, meresapi pendapat orang lain. Sehingga saya berhasil selama penyelenggaraan di kepemimpinan kami ini, belum pernah ada keputusan apapun yang diambil secara voting. Pasti suara bulat. Tapi suara bulat itu lewat proses-proses perbedaan pendapat. Adu argumen tadi ya. Tapi ini luar biasa loh. Berarti kan ini salah satu teknik berarti gitu ya Pak Made ya. Betul. Jadi untuk supaya reda dulu, dikasih jeda, istirahat dulu, biar enak, baru nanti adu argumen lagi begitu. Makanya di sini saya bisa sampaikan pernah ada kita menanggapi tentang kebijakan eksekutif dalam ini wali kota terkait ranperda, terkait apapun, pernah ada perbedaan pendapat, ada yang mau menolak, ada yang mau menerima, bahkan pernah terjadi 50-50, sebagian menerima, sebagian menolak. Saya godok matang dulu, nggak apa-apa kita undur paripurnanya, karena paripurna itu yang membuat adalah badan musyawarah jadwalnya, dan secara ex officio bahwa Ketua DPRD itu otomatis menjadi ketua badan anggaran dan ketua badan musyawarah. Karena wewenang ada di saya dengan leluasa untuk mengundur waktu bamus untuk paripurna. Tujuannya adalah ya kita beri waktu untuk berpikir. Karena kadang-kadang pengambilan keputusan kan butuh waktu. Betul. Ya kan, timingnya juga harus pas. Kalau orang Jawa bilang dinone, yang penting dino api pasti bagus. Berarti kalau mau rapat harus cari dino dulu ya Pak? Ya kalau nggak ketemu kesepakatan menurut saya nggak riwah baik. Oh gitu ya. Atau ada dino-dino tertentu, hari-hari tertentu. Apa Pak? Saya masih ingat, bukan dalam artian mistis kalau enggak, saya betul. pernah menjadwalkan paripurna itu hari Rebo. Iya. Selasa tidak terjadi kesepakatan. Saya tunda menjadi hari Jumat dan ada kesepakatan. Jumat berkah. Artinya Jumatnya itu hari baik menurut saya. Hari Rebo itu hari tidak baik karena belum ada kesepakatan. Itu saja. Jadi ketemunya di hari Jumat tadi ya. Oke. Jadi kalau ada sesuatu pencapaian kesepakatan, itu berarti menurut saya itu hari baiknya. Baik. Setuju saya Pak. Nanti saya akan cari hari deh ya, Sobat Pako ya. Coba deh tipsnya dari Pak Made tadi. Pak, kita kembali lagi nih tentang peran DPRD sendiri. Kan kita tahu ya bahwasanya DPRD ini juga adalah kepanjangan tangan dari rakyat gitu kan ya. Nah, yang jadi penasaran mungkin Sobat Pako yang ada di rumah. Sebenarnya untuk kita rakyat pengen menyuarakan suara, ini kayak gimana sih Pak? Apakah gitu ya, misalnya saya nih pengen menyuarakan, saya datang ke DPRD, saya mau ini dong usul ini, ataukah harus ada sistem terakomodir tersendiri seperti itu, bagaimana? Beginilah, yang pertama adalah bahwa Dewan ini, wakil rakyat ini dipilih lewat partai politik. Betul. Kami berasal dari rahim partai politik. Nomor 1 kalau ingin mengenal Dewan adalah harus mengenal partai politik dulu. Artinya di
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai mbahnya undang-undang itu sudah disampaikan di sana bahwa peserta pemilu adalah partai politik, bukan caleg orang per orang. Kayak Mbak Citra ini punya suara 100.000, kalau tidak punya partai politik kendaraan tidak akan pernah bisa menjadi dewan. Jadi harus ada alat transportasi dulu. Saran saya yang pertama adalah dekat dulu dengan partai politik kalau untuk menyampaikan aspirasi. Kedua, baru mengenal dewannya. Ketiga, banyak hal sebenarnya pintu-pintu untuk bisa berkomunikasi dengan dewan. Yang terpenting adalah jangan terbangun image bahwa politik itu kotor, politik itu jahat, politik itu saling menjatuhkan. Jangan. Kedua, jangan terbangun image bahwa dewan itu sombong, sulit dihubungi. Bayangkan sekarang, saya dari Dapil Lokwaru, 12 kelurahan, kami hanya diwakili oleh 9 anggota DPRD. Saya di kelurahan saya saja Telogomas yang terdiri dari 9 RW, saya belum merasa mampu mewakili kepentingan masyarakat Telogomas yang jumlah penduduknya hampir 12.000 orang. Bayangkan saya harus menjadi wakil Selokwaru, Setelogomas saya belum mampu kok. Betul. Selokwaru bahkan se-Kota Malang setelah berada di gedung Dewan. 867 jiwa kurang lebih menurut kantor di bawah, di Spenduk, itu kan hanya diwakili oleh 45 orang. Jadi kami itu ada keterbatasan waktu, ruang untuk bisa bertemu dengan masyarakat Kota Malang. Sehingga inilah yang orang gak kenal sudah bilang kita sombong. Kan begitu. Inilah sebenarnya yang kita buka. Makanya saya menyarankan setiap anggota dewan saya, setiap ketemu masyarakat bagi nomormu. Pantangan untuk dewan adalah mengganti nomor HP-nya. Kenapa, Pak? Karena kalau ganti-ganti nomor berarti orang bermasalah. Iya kan? Nah, Iya. karena kalau punya nomor satu saja. Saya punya nomor saya satu dari dulu. Mulai kita kampanye sampai saat ini nomor saya tetap itu ada, dan kalau dihubungi masyarakat sebisa mungkin dibuka. Forum-forum ini saya pasti akan membagi nomor HP saya, itu bagian dari kita mendekatkan dengan masyarakat. Kalau menyampaikan aspirasi ke dewan itu sebenarnya mudah, Mbak, karena kita kan pasti punya tanggung jawab mewakili mereka di situ. Nah, di sini saya menginginkan adalah bagaimana kita melaksanakan 3 fungsi kita. Kalau yang kita wakili tidak merasa bahwa kita membawa aspirasi mereka. Tentu saja kita harus mendengar. Kalau kita hanya membawa keinginan kita, aspirasi kita bukan dewan. Berarti kita pun juga, begitupun juga di eksekutif dalam ini ASN, yang sudah terjun di eksekutif dan legislatif, itu hak pribadi kita sudah hilang kok sebenarnya. Saya menjadi ketua DPRD, saya kan baru 1 periode ini saja, terasa hilang hak-hak pribadi saya. Dulu saya ke mall dengan anak, dengan bisa istri, santai gitu ya Pak ya, sekarang betul. sudah ada. Ulang tahun anak, ulang tahun istri sekarang sudah kalah dengan jadwal-jadwal kedewanan. Pernah diprotes nggak sama keluarga Pak? Iya pernah diprotes. Pasti ya. Biasa. Diprotes masyarakat ya kita bisa diprotes keluarga kita nggak bisa ngatasi. Saya hanya bilang pada saat disumpah itu saya menyampaikan mengutamakan kepentingan dewan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Wow, luar biasa. Nah di situ jangankan untuk pribadi, untuk golongannya kita tinggalkan sudah itu. Nah di sini tanggung jawab kita kan ada di situ. Yeah. Satunya kata dan perbuatan, karena kita waktu pengambilan sumpah dengan lantang menyampaikan ucapan kita. Saya adalah termasuk penganut satunya kata dan perbuatan. Saya berusaha semaksimal mungkin apa yang saya katakan harus sesuai dengan yang saya perbuat. Begitupun apa yang saya perbuat harus sesuai dengan nanti yang saya harus mengatakan apa.
Disinilah sebenarnya peran dewan itu harus dimulai dari diri kita dulu, Mbak. Saya ingin membuka terbuka, makanya jangan sampai orang kemudian merasa mencap dewan itu nggak bagus, dewan itu jelek, akhirnya imbasnya ke hal yang lebih besar. Orang-orang baik, orang-orang yang punya keinginan mengabdi pada masyarakat, akhirnya tidak mau terjun ke politik, tidak mau menjadi dewan karena sudah termindset di dirinya bahwa dewan itu sombong, dewan itu kayak pil KB gitu ya. Kalau kita saya mengistilahkan dia. Kita kadang-kadang pada saat perlunya saja kita mau turun, kemudian pada saat sudah selesai hajat sudah menjabat gitu ya. Inilah yang harus kita tinggalkan, itu mindset lama. Mungkin pada saat itu pengkaderan di partai politik belum bagus. Oke. Jadi saran saya untuk masyarakat, kalau untuk memilih wakil rakyat, pilih wakil rakyat yang sudah matang di partainya masing-masing. Karena lewat partai politik itulah sebenarnya candra kawah di muka pembentukan karakter seseorang. Di kader di partai tadi ya Pak ya. Baik, Pak Made, kalau tadi Pak Made bilang ya bahwasanya nomor handphone aja satu, tidak ganti-ganti gitu ya. Berarti kalau seperti itu ada nggak sih Pak kayak langsung yang istilahnya tuh kayak komplain langsung ke Pak Made atau mungkin Pak ini kok begini ya Pak kinerjanya Pak, ada nggak yang seperti itu? Banyak. Okay. Saya sebelum menjadi dewan itu saya tergabung dalam 27 grup. Wow, banyak ya berarti ya. Grup internal, grup keluarga. Iya. Setelah saya menjadi dewan dan membagi nomor saya, sekarang saya berada di 87 grup. Lebih banyak lagi ya Pak ya. Aduh. Jadi orang sangat gampang cari nomor saya, karena saya pakai nomor saya pasti saya tulis Maderian di situ. Saya tidak pakai daftar resmi lah. Daftar resmi nama saya sendiri. Jadi setiap orang yang berada satu grup dengan saya pasti tahu nomor saya. Pak Made, kan pasti ada yang masyarakat itu kan pengennya banyak gitu ya. Kadang untuk DPRD sendiri itu kan tidak bisa mengkoordinir atau mengakomodir secara keseluruhan gitu ya. Ada protes, pasti ada demo dan lain hal seperti itu. Kalau di demo gitu Pak, gimana Pak menyikapinya Pak? Perlu saya garis bawahi di sini ya, saya belum pernah di demo karena kebijakan Kota Malang. Wow. Luar biasa. Demo kita adalah demo nasional. Isu-isu nasional yang kita sendiri tidak tahu proses pembuatan undang-undangnya. Contoh kayak Omnibus Law. Betul. RUU Cipta Kerja. Revisi Undang-Undang KPK. Terus kemudian tragedi Kanjuruhan. Yang sebenarnya kalau di isu kita, nasional ya. Isu nasional. Saya itu menginginkan kalau sampai terjadi demo masyarakat ke DPRD, berarti ada yang salah. Demo itu adalah jalan akhir. Kalau di dunia persilatan harakiri lah. Sudah nggak ada jalan lain baru demo. Selama komunikasi itu ada, kebuntuan komunikasi itu kita sumbatan itu kita hilangkan, tidak mungkin ada demo. Ya kalau itu karena di gedung dewan itu mereka merasa mereka bebas untuk menyampaikan kepada wakilnya, dan kadang-kadang mereka lupa kalau kita tuh DPR ada D-nya, bukan DPR RI. Ya kita bagian umpat caci maki kita dengar aja. Nah di sini yang sebenarnya kadang-kadang saya selama menerima pendemo tuh sering merasa kecewa. Kecewa dengan apa? Saya selama menjadi mahasiswa belum pernah lah saya demo seperti itu, yang menyampaikan pendapat dengan caci maki. Saya merasa ada dekadensi moral di sini. Jadi disinilah diperlukan sebenarnya ada yang salah di kurikulum kita. Dulu sebelum kita masuk menjadi siswa SMP kita ikut penataran P4. Oh iya, masih kan? Pedoman pengamalan Pancasila gitu ya Pak. Itu ada budi pekerti. Bagaimana poin-poin 36 butir kalau nggak salah, 36 butir Pancasila ini terlupakan sekarang. Nah, jadi
Yang dibutuhkan sekarang adalah sebenarnya jadi ujung tombak pendidikan keluarga. Nah di sini penyampaian pendapat yang kita terima itu sebisa mungkin ya kita tampung, tapi lebih banyak sebenarnya kita akhirnya hanya bisa meneruskan. Saya lebih senang menghadapi permasalahan yang sebenarnya eksekusinya biar ada di kita. Oke. Kalau hanya meneruskan kita kan jadi tukang pos, Mbak. Kita sampaikan di sana diapain kita juga nggak tahu, kan begitu. Kayak kemarin kita baru menerima demo tentang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu sudah menjadi undang-undang, mulai RUU sudah ditolak, sekarang pun ditolak oleh BEM. Ya kita sendiri sebenarnya mau gimana lagi ya, karena di sana sudah disetujui oleh Presiden, dalam hal ini pemerintah pusat dan DPR RI. Sekarang ini sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah evaluasi. Kita sering rame terkait setiap kebijakan, protes dulu, baru kemudian kita evaluasi. Kalau menurut saya jalankan dulu, kita evaluasi nanti lewat protes, apapun itu kebijakannya. Jadi sekarang saya meyakini tidak ada satu pemerintah pun yang ingin menyengsarakan warganya, masyarakatnya atau rakyatnya. Dan tidak ada satu kebijakan pun yang bisa memuaskan semuanya. Itu harus kita jadikan patokan lah. Karena apa? Balik lagi bahwa setiap orang punya keinginan dan kepentingan masing-masing yang kadang-kadang tidak sama. Kalau sama semuanya yang ada di Indonesia ini ada warung nasi Padang saja. Tidak variatif berarti ya Pak Made ya. Oke. Tidak ada lalapan. Nah, dengan itu lihat ya keragaman itu, dan tidak semua kebijakan bisa memuaskan semua, harus kita sadari. Disinilah dibutuhkan kelegoan hati bahwa yang penting untuk kepentingan masyarakat banyak terpenuhi, itu kita gunakan. Ya kemarin kita menerima pendemo, ya hanya sebatas bisa kita teruskan. Karena tidak ada satupun termasuk Pak Wali Kota dan saya yang bisa memenuhi tuntutan mereka. Karena semuanya isu nasional. Apalagi tragedi Kanjuruhan sangat sensitif sekali. Betul. Secara kemanusiaan itu memang korban jiwa 135 orang itu adalah tidak sedikit. Tapi di proses pengadilannya seperti apa, tapi saya meyakini proses pengadilan itu pasti seadil-adilnya. Apalagi ini, dan keputusannya tidak memuaskan beberapa pihak, ya lakukan sesuai dengan prosedur hukum. Gitu, karena produk hukum. Di demo seperti apapun, keputusannya tetap seperti itu. Artinya yang bisa dilakukan apa? Ya banding. Banding kalah lagi, PK, peninjauan kembali. Produk hukum harus diselesaikan lewat hukum. Tidak bisa produk hukum diselesaikan lewat di jalanan. Itu kita hanya buang-buang energi dan tidak ada hasilnya. Pasti tidak ada hasilnya, yang ada justru malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi itu. Ya. Baik. Pak, dari sekian yang diutarakan oleh Pak Made sendiri ya, hambatan apa sih Pak yang ada di DPRD mungkin sampai saat ini yang kayaknya masih, ini nih yang jadi hambatannya nih yang belum terselesaikan seperti itu? Kalau hambatan yang ada di kita, tentu saja kita merasa belum mampu untuk menjadi wakil yang baik. Wakil yang baik itu adalah wakil yang mampu menyuarakan seluruh keinginan masyarakat. Kalau kita merasa belum mampu di situ, hambatan kita adalah kembali lagi pada keterbatasan APBD kita. Kita sering di rapat banggar dengan TAPD itu menyampaikan seluruh aspirasi masyarakat, tapi tetap ada keterbatasan anggaran di situ. Itu yang kita menginginkan sih sebenarnya, menurut kami Dewan. APBD, usulan APBD belanja, bukan pendapatannya ya. Kalau pendapatan kita serahkan sepenuhnya pada eksekutif lewat OPD penghasil, tapi belanjanya kan untuk masyarakat. Belanja itu seharusnya di komposisi 30-70 lah.
30% adalah usulan DPRD, dan 70% adalah usulan daripada eksekutif. DPRD dari mana? Tentu saja kita dapat dari serap aspirasi, dari reses-reses kita yang kita wujudkan lewat pokok-pokok pikiran Dewan. Nah, pokok-pokok pikiran Dewan ini seharusnya harus bisa mewarnai sekali. Karena apa? Kami berhubungan langsung dengan masyarakat. Tidak mungkin kami berani mengarang sendiri. Ada usulan orang per orang, bukan usulan kelompok masyarakat kita bawa. Karena jika misalnya di masyarakat pun kita pasti memilah ya. Ada usulan, jangankan orang per orang. Kalau orang perorangan pasti akan kami tolak. RT 4 misalkan, jumlah penduduknya yang jumlah anggota kakaknya hanya 50. Sedangkan ada RT 3 yang jumlah kakaknya 150. Kami akan mengutamakan yang RT 3. Yang lebih banyak berarti masanya. Artinya lebih banyak kebijakan itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Betul. Begitupun kami merasa di APBD itu sekarang kita hanya bisa belum sampai 10% kita bisa mewarnai. Karena apa? Karena kita sering dikasih suguhan yang matang oleh wali kota, oleh TAPD, bukan Pak Wali ya, karena Pak Wali tidak ada di ini. Di TAPD itu menyusun terlalu matang sehingga sangat sulit untuk menggeser-geser anggarannya karena sudah terploting semua. Nah, kita harapkan next ke depan pada saat penyusunan APBD itu, APBD perubahan maupun APBD murni, sedari awal Dewan memang sudah diajak bicara. Jangan dikasih suguhan yang sudah matang. Oke, diajak masak bareng berarti ya. Harapannya adalah seperti itu. Oke, Pak Made mungkin sebelum nanti kita ke closing gitu ya, saya pengen nanya, jadi penasaran nih ya Pak ya, dengan tanggung jawab, beban tugas dan lain halnya DPRD sendiri, worth it nggak sih Pak? Dengan apa yang didapatkan, dengan apa yang harus dihilangkan, dalam artian adalah waktu dengan keluarga misalnya. Kemudian seperti tadi Pak Made bilang bahwasanya ini sebenarnya isu nasional tapi kita yang dihantam oleh masyarakat dan lain sebagainya. Worth it nggak sih Pak? Iya, kalau menurut saya karena ini sudah cita-cita. Iya, kita syukuri aja. Disyukuri. Dan saya merasa nyaman kok di sini. Oke. Karena orang menjadi dewan itu 3 hal yang harus didasari. Pertama, nomor 1 adalah minat. Oke, minat. Kita harus punya minat dulu. Nomor 2 bakat. Bakat tidak bisa semua punya. Bakat nggak dia menjadi wakil rakyat. Yang nomor 3 baru kemampuan. Oke. Kemampuan ada 2. Kemampuan dari dirinya sendiri dan kemampuan lingkungan sekitarnya. Itu yang menjadi syarat. Jadi kalau saya merasa saya memang dari dulu saya untuk menjadi dewan ini saya butuh waktu 22 tahun. Untuk bisa jadi dewan. Iya. Wow. Jadi jangan lihat saya jadi ketua dewan. Jangan sekarang berarti saya ya Pak. Saya berangkat dari wakil ketua ranting PDI Perjuangan Telogomas. Wow, jadi memang prosesnya benar-benar panjang ya Pak Made ya. Betul. Sampai bisa berada di titik ini luar biasa banget. Ngomong-ngomong nih Pak, boleh ya sedikit aja bocoran, boleh gak sih? Saya pengen nanya gitu ya, dari dulu penasaran gitu. Berapa sih Pak kayak gaji ketua DPRD misalnya gitu Pak? Lebih dari cukup. Lebih dari cukup ini ya, tolong diartikan ya sendiri. Lebih dari cukup. Tapi pasti sebanding lah ya Pak dengan waktu keluarga yang harus dipending, kemudian juga permasalahan ya Pak ya. Berarti lebih dari cukup ya Pak. Lebih besar dari Sekda dan TAP dengan kepala dinas. Oh, lebih besar. Lebih besar. Oke, baik kalau gitu. Pak Made terima kasih banyak Pak Made sudah hadir di sini ya. Jadi banyak ilmu yang saya dapatkan. Jadi saya banyak tahu. Makanya tadi Pak Made bilang tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Gitu ya. Tapi mungkin yang terakhir nih Pak Made. Kemarin kan kita ulang tahun nih Pak. Ke 109. Boleh dong gitu ya. Untuk Kota Malang di hari jadi ke 109. Silakan Pak Made. Monggo. Di closing ini saya ingin sampaikan dulu, yang pertama selamat menunaikan ibadah puasa untuk kita semua. Semoga puasa kita tahun ini bisa menjadikan kita insan-insan yang lebih baik lagi. Yang kedua, kita semua masyarakat Kota Malang sedang berbahagia merayakan ulang tahun ke 109 Kota Malang.
Kita berdiri resmi 1 April 1914. Tanpa terasa sekarang sudah 109 usia kita. Tidak gampang kita berada di usia ini, sehingga kita ayo sama-sama kita jaga. Tanpa kebersamaan, semangat persatuan, kita tidak akan bisa membangun. Tetap gotong royong, hanya dengan itu kita bisa membangun Kota Malang tercinta ini. Baik, terima kasih banyak Pak Made atas waktunya. Sama-sama. Sehat selalu ya Pak, harus tahan banting berarti ya, dengan argumen-argumen. Oke, demikianlah Sobat Mako obrolan Citra bersama dengan Ketua DPRD Kota Malang, yang pastinya dari beliau kita banyak belajar bahwasanya kita tidak bisa menampung semua keinginan masyarakat, kita tidak bisa membahagiakan semua keinginan masyarakat, tapi paling tidak bagaimana kita menghargai satu dengan yang lain. Saya Vivin Citra pamit undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.